Bismillahirrahmanirrahim. Permisa yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian sejarah kita pada kesempatan kali ini. Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Ka'bah pada waktu itu berupa susunan-susunan batu, lebih tinggi daripada badan manusia. Tepatnya 9 hasta yang dibangun sejak masa Nabi Ismail alaihissalam tanpa ada atapnya, sehingga banyak pencuri yang suka mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. Dengan kondisi seperti itu, bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dindingnya pun sudah pecah-pecah. Maka 5 tahun sebelum kenabian, Makkah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram, sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah runtuh. Sementara itu, orang-orang Quraisy dihinggapi perasaan bimbang antara merenovasi Ka'bah dan membiarkannya seperti adanya. Namun akhirnya mereka sepakat untuk tidak memasukkan bahan-bahan bangunannya kecuali yang baik-baik. Mereka tidak menerima masukan upah dari pelacur, jual beli dengan sistem riba, dan rampasan terhadap harta orang lain. Sekalipun demikian, mereka merasa takut untuk merobohkannya. Akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mengawali perobohan pembangunan Ka'bah itu, lalu diikuti semua orang. Setelah tahu tidak ada sesuatu apapun yang menimpa Al-Walid, mereka terus bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai Rukun Ibrahim. Setelah itu mereka siap membangunnya kembali. Permisa yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala, mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu bata yang baik dan mulai membangunnya. Dan yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakum. Kemudian tatkala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya semula. Perselisihan ini terus berlanjut selama 4 atau 5 hari kiranya tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus kepada pertumpahan darah di tanah suci. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali lewat pintu masjid. Mereka menerima cara ini. Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang yang berhak tersebut adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mengetahui hal ini, mereka berbisik-bisik seraya berkata, "Inilah Al-Amin. Radina bil amin." Kami ridho dengan Al-Amin. Kami ridho dengan Al-Amin. Yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau meminta sehelai selendang. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang itu. Lalu meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang. Lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil Hajar al-Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan cara pemecahan yang sangat jitu dan diridhoi semua orang. Orang-orang Quraisy kehabisan dana dari penghasilan yang baik, maka mereka menyisakan di bagian utara kira-kira 6 hasta yang kemudian disebut dengan Al-Hijr atau Al-Hatim. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari permukaan tanah agar tidak bisa dimasuki kecuali orang yang memang ingin melewatinya. Setelah bangunan Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka memasang atap dengan disangga 6 sendi. Kemudian pemirsa yang berbahagia karena Allah, setelah jadi semua itu, Ka'bah itu berbentuk segi 4 yang ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter sampai sisinya di tempat Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter, 10 kali 10 meter. Hajar Aswad itu sendiri diletakkan dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelataran tempat tawaf. Sisi yang ada pintunya dan sebaliknya setinggi 12 meter. Adapun pintunya setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Dikelilingi berbagai macam batu-batu bata yang lain. Dan juga di keliling luar Ka'bah ada pagar dari bagian bawah ruas-ruas bangunan tersebut. Di bagian tengahnya dengan ketinggian seperempat meter gitu kurang lebihnya, dan lebarnya kira-kira 1/3 meter. Pagar ini dinamakan As-Saddarwan. Namun kemudian orang-orang Quraisy meninggalkannya. Pemirsa yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala, ini bukti. Dan ini adalah sebuah peristiwa pada umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke 35 tahun. Dan ini sebuah sejarah yang tentu tidak pernah terlupakan oleh orang-orang Quraisy, Bani Kinanah serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Karena memang tujuan mereka baik untuk menyelamatkan Ka'bah daripada bencana. Nah, ini ada pelajaran di sini. Bagaimana orang-orang Quraisy memuliakan Rasulullah dengan ungkapan mereka. Raditu bil amin, raditu bil amin. Kami ridho dengan al-amin. Mereka pada masa jahiliyah ridho dengan al-amin. Karena apa? Percaya akan kejujuran Rasul. Percaya akan amanahnya. Percaya akan kebaikan-kebaikan Rasul. Tapi semua itu akan diingkari oleh mereka semua ketika datangnya risalah Islam. Nah, ini mudah-mudahan sudah bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mengambil hikmah daripada sejarah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa jazakumullahu khairan katsira.